Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azhar Lestari. Saya dari kelompok 4. Insya Allah akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan perennialisme. Pendidikan perennialisme menurut Siregar tahun 2016, perennialisme dapat didefinisikan sebagai aliran atau faham kekekalan. Perennialisme berasal dari bahasa Latin yaitu perennis atau perennial, yang diartikan continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yakni abadi atau kekal. Pendidikan perennialisme lahir pada abad ke-20. Adapun menurut Muammar tahun 2014, Philosophia Perennis digunakan untuk pertama kalinya di dunia barat oleh Augustinus Stoichus sebagai judul karyanya, yaitu The Perennial Philosophia, yang diterbitkan pada tahun 1540. Istilah tersebut dimasyhurkan oleh Leibniz yang dituliskan dalam sepucuk surat pada tahun 1715. Sebenarnya itulah yang dimaksud dengan filsafat perennial. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan, di mana susunannya itu merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap yang tegas dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan salah satu tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dalam filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu konsep pemikiran perennialisme. Kaum perennialis amat menekankan tradisi kesejarahan. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Dalam Siregar 2016, perennialisme memandang situasi dunia ini penuh dengan kekacauan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan lain sebagainya. Solusi yang ditawarkan kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kokoh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti zaman lampau atau zaman dahulu, yang dianggap sebagai kebudayaan lokal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat kebudayaan di masa lampau, yang dipandang sebagai kebudayaan ideal. Dalam hal pendidikan juga, ada perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merelasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat absolut atau universal. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelektual dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, matematika, dan lain sebagainya. Menurut Assegaf 2011.
Kelompok perennialisme menyebutkan pendidikan itu pada dasarnya meningkatkan kualitas manusia sebagai manusia dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang universal, tidak terkait oleh ruang dan waktu. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang mendasar pada kesatuan, bukan bercerai-berai, menemukan persamaan-persamaan atau membanding-bandingkan, serta memahami isi bukan melihat luar atas berbagai aliran dan pemikiran. Maka dari itu, perennialisme dapat diartikan perennialisme merupakan filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan. Susunan tersebut merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan kepada seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Pendidikan menurut aliran lain berpendapat pendidikan bukanlah semacam imitasi kehidupan, tetapi tidak lain adalah suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Sekolah menurut kelompok bahwa pendidikan itu adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah suatu kebenaran, sedangkan kebenaran selamanya memiliki kesamaan. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan pendidikan dimanapun mestilah sama. Pendidikan mestilah mencari pola agar subjek-subjek didik dapat menyesuaikan diri bukan pada dunia saja, tapi hendaknya pada masyarakat, hakikatnya pada kebenaran. Menurut Adolf Huxley dalam Muammar 2014 menyebutkan bahwa filsafat perennial mengandung tugas pokok pemikiran. Yang pertama, metafisika yang memperlihatkan sesuatu hakikat kenyataan ilahi dalam segala sesuatu. Yang kedua, suatu psikologi yang memperlihatkan adanya sesuatu yang ada dalam jiwa manusia. Yang ketiga, etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan yang bersifat transenden. Ada 5 tokoh dalam filsafat perennialisme. Yang pertama adalah Plato. Plato hidup pada zaman filsafat sofisme, di mana ukuran kebenaran dan ukuran moral menurut sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral, tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada masing-masing individu. Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu telah ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki. Menurut Plato, dunia idea bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Kebenaran, pengetahuan, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir, yang bersumber dari ide mutlak tersebut. Kebenaran itu ada, yaitu kebenaran yang mutlak dan utuh. Manusia dapat memperoleh kebenaran tersebut dengan jalan berpikir, bukan dengan pengamatan indera, karena dengan berpikir itulah manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran dan pengetahuan. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles adalah muridnya Plato. Namun dalam pemikirannya ia mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme, dan hasil pemikirannya disebut filsafat realisme atau realisme klasik. Menurut Aristoteles,
Manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar ia akan menuju pada proses yang lebih tinggi, yaitu menuju kepada manusia ideal, manusia yang sempurna. Yang ketiga adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dan antara filsafat Aristoteles. Menurut Aquinas, tidak terdapat pertentangan antara filsafat dengan ajaran agama. Keduanya dapat berjalan dalam lapangnya masing-masing. Thomas Aquinas secara terus terang dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat Aristoteles. Thomas Aquinas menekankan dua hal dalam pemikirannya tentang realitas, yaitu yang pertama, dunia tidak diadakan dari semacam bahan dasar, dan yang kedua, penciptaan tidak terbatas pada suatu saat saja. Dalam masalah pengetahuan pun, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan dunia luar dan oleh akal budi menjadi pengetahuan. Selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan rasionya. Disinilah ia mempertemukan pandangan filsafat idealisme, realisme, dan ajaran gereja. Dan akhirnya filsafat Thomas Aquinas ini disebut sebagai filsafat Thomisme. Yang keempat adalah Augustinus Teucho, di mana Augustinus Teucho adalah sarjana Alkitab dan seorang teolog. Nah, menurut Teucho, agama merupakan kemampuan alamiah manusia untuk mencapai kesejatian. Agama merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk menjadi manusia dan merupakan vera filosofia atau filsafat sejati, yaitu filsafat yang mengarah kepada kesolehan dan kontemplasi pada Tuhan. Filsafat dan agama yang sejati selalu mendorong untuk menjadi subjek Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan inginkan, dan meninggalkan apa yang dilarangnya, hingga menjadi seperti Tuhan. Yang terakhir atau yang kelima adalah Sayyid Hussein Nasr. Nah, Sayyid Hussein Nasr ini adalah seorang filsuf dan mistikus yang dilahirkan pada tahun 1933 di Teheran. Ia terkenal sebagai salah satu cendekiawan muslim yang mempunyai wawasan yang sangat kaya tentang khasanah Islam. Nasr mengatakan bahwa filsafat perennial adalah pengetahuan yang selalu ada dan akan ada, yang bersifat universal. Ada yang dimaksud adalah berada pada setiap zaman dan setiap tempat karena prinsipnya yang universal. Nah, kelima tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang memiliki corak pemikiran sejalan dengan filsafat perennial atau perennialisme. Konsep perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat Plato sebagai bapa idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapa realisme klasik, filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat gereja yang tumbuh pada zamannya di abad pertengahan. Kemudian ada Augustinus Teucho, dan yang terakhir adalah Sayyid Hussein Nasr. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni mengenai tokoh-tokoh filsafat perennialisme. Dan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan perennialisme. Bagi perennialis, nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Sekolah pada dasarnya sebuah tatanan buatan, yakni tempat para intelektual yang belum matang yang diperkenalkan dengan capaian terbesar manusia. Sekolah seperti pandangan progresif bukanlah miniatur masyarakat yang luas. Sekolah adalah sebuah intuisi khusus yang berupaya mencapai misi yang amat sangat mulia.
sekolah juga tidak terlalu berkepentingan dengan persoalan pekerjaan, hiburan, dan rekreasi manusia. Ketiga hal ini memiliki tempat dalam kehidupan manusia, namun di luar pendidikan. Sekolah juga merupakan lembaga tempat latihan elit intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam kehidupan. Sekolah bagi perennialis merupakan yang artifikal tempat peserta didik berkenalan dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. Kurikulum pendidikan bersifat subjek connected, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat universal, seragam, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Materi pelajaran yang memiliki status tertinggi adalah mata pelajaran yang memiliki rasional konten yang lebih besar. Oleh karena itu, titik berat kurikulum diletakkan pada pelajaran sastra, matematika, bahasa, dan humaniora, termasuk sejarah, sedangkan sumber dan cara mempelajari seni liberal tersebut dengan cara mempelajari The Great Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan saya sekarang akan membahas kekurangan dan kelebihan perennialisme ini. Yang pertama, dalam kelebihan dulu ya. Kelebihan yang pertama adalah perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dan yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa dan seni dan sains, seperti menjadikan terpelajar secara kultural dan menjadi karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Yang ketiga, perennialisme tetap percaya terhadap asas-asas bentuk kebiasaan dalam permulaan pendidikan seperti membaca, menulis, dan terhitung merupakan landasan dasar. Dan selanjutnya, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal yang sebelumnya. Dan selanjutnya, ada dalam kelebihan ini, pendidikan perennialisme siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan pada siswa tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang keenam, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Dan yang ketujuh, membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini maksudnya siswa bisa mengembangkan di kehidupannya di masyarakat dengan sendirinya gitu. Dan di perennialisme ini ada kelemahannya juga. Jadi semua bagian itu ada kelebihan dan kelemahannya juga. Dan di sini ada kelemahan yang pertama, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut. Dan yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan. Ya, biasanya kita di dalam masyarakat kurang setuju gitu kalau misalkan ada satu orang berbeda dari orang yang lain gitu. Jadi membuat sebuah sedikit konflik lah di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, fokus perennialisme mengenali kurikulum adalah pola disiplin pengetahuan abadi. Hal ini akan berdampak pada kurangnya perhatian pada realistis peserta didik dan minat-minat siswa. Dan yang keempat, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan yang menjadi tradisi sekolah, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Nah, di sini dari perkembangan zaman, seiring berjalannya zaman maksudnya,
kurikulum ini banyak yang menentang, seperti ada orang tua yang tidak setuju dengan kurikulum tersebut itu. Dan selanjutnya, yang kelima, dalam pendidikan perennialisme ini, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-disiplin. Jadi, kalau kata orang Sunda mah, bodoh teuing lah gitu. Dan dia tuh tidak mau berkorbanan demi kepentingan umum. Ya, inilah kelemahan dari perennialisme ini. Kadang-kadang semua orang atau siswa tidak memikirkan lingkungannya. Jadi dia itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia hampir tidak mau menolong orang yang di sekitarnya. Setelah tadi kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari perennialisme, sekarang saya akan menyampaikan beberapa solusi untuk mengatasi kelemahan perennialisme. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru harus bisa menyeimbangkan antara pengetahuan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Jadi ketika di dalam kelas, guru tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi harus bisa diseimbangi dengan aspek afektif juga psikomotorik. Yang kedua, perennialisme harus bisa lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena setiap perubahan itu tidak selalu memiliki dampak negatif dan pengaruh buruk terhadap moral, intelektual, dan sosiokultural. Jadi tugas kita sebagai guru dan calon guru harus bisa memfilter perubahan-perubahan yang telah terjadi. Yang ketiga, dalam perennialisme pendidikan, kita harus lebih memperhatikan pada kurikulum yang berlaku, karena kurikulum merupakan acuan dasar untuk kita melaksanakan suatu proses pendidikan. Yang keempat, dalam pendidikan perennialisme itu yang lebih penting, yang lebih ditekankan itu adalah peserta didik. Mereka harus mempunyai jiwa yang kuat dan disiplin ilmu. Selain itu, mereka juga dididik agar memiliki kepentingan umum, karena nantinya mereka akan menjadi bagian dari suatu masyarakat yang kepentingan umum tersebut menjadi kepentingan dasar pribadinya. Selanjutnya adalah relevansi pandangan perennialisme dan penerapannya di bidang pendidikan. Nah, menurut perennialisme yang ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah suatu kebenaran itu dapat dicari atau ditentukan. Jadi epistemologi dari perennialisme harus memiliki pengetahuan tentang pengertian dari kebenaran yang sesuai dengan realita hakiki, yang dibuktikan dengan kebenaran yang ada pada diri sendiri dengan menggunakan tenaga pada logika melalui hukum berpikir metode deduksi.